Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam curahan keberkahan, nikmat, kemuliaan, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi Anda dan sekeluarga, ya, juga masyarakat Anda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang rezeki gratis, ya Bapak Ibu. Rezeki gratis. Enak ya dengarnya Bapak Ibu, rezeki gratis, ya. Siapa yang nggak suka yang gratis, ya? Siapa nggak suka rezeki, ya? Apalagi digabungkan keduanya, rezeki gratis, ya. Siapa yang nggak suka? Semua suka dong, gitu ya. Karena yang namanya gratis itu mudah, ringan, enak, ya. Nggak perlu kerja, tiba-tiba datang begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah rezeki yang gratis, ya? Dan bagaimana posisi rezeki gratis ini dalam keajaiban? Nah, Bapak Ibu, tentunya kita ingin ya, yang namanya keajaiban itu terjadi kepada diri kita semua, ya. Dan keajaiban itu sudah banyak sekali kita dengarkan dan baca dari testimoni-testimoni para member-member magnet rezeki, ya. Dan semuanya subhanallah ajaib sekali gitu ya, dapatkan rezeki berlimpah, kemudian solusi dari kehidupan gitu kan, tiba-tiba dapat solusi dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana posisi gratis Bapak Ibu, ya? Saya ingin fokus pada rezeki gratisnya, ya. Nanti kita akan bicara tentang apa hubungannya antara rezeki gratis dengan keajaiban. Rezeki gratis Bapak Ibu, ya, ternyata merupakan perisai rezeki, ya. Mungkin bahasanya gratisan lebih enak ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya gratisan, ya, rezeki yang gratisan itu perisai rezeki, ya. Artinya perisai rezeki adalah ketika kita sukanya dengan yang gratisan, maka keajaiban rezeki tidak terjadi. Itu hubungannya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita masih suka yang gratisan, ya, maka ya seluruh keajaiban hilang dari sisi kita, ya. Maka harus hati-hati Bapak Ibu, ya, kaitannya dengan gratisan ini. Karena gini, mungkin ada banyak sekali orang-orang yang sudah punya rezeki berlebih, ya. Tapi kemudian ngedengerin yang gratis, suka juga Bapak Ibu, ya. Misalnya, gratis gitu ya. Coba gratis begitu. Terus kemudian, karena gratis, boleh deh gitu ya. Enak nih yang gratisan gitu. Kemudian ada rasa lezat di dalam dirinya bahwa mendapatkan sesuatu yang gratisan Bapak Ibu, ya. Kemudian ada orang yang pergi ya ke luar negeri, keluar daerah, keluar kota, kemudian kita bilang jangan lupa ya oleh-olehnya gitu ya. Kemudian dalam hati kita, aduh senang sekali kalau seandainya kita dapat rezeki yang gratisan dari dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan sering sekali ya kita lakukan Bapak Ibu, ya, sering sekali menjadi bagian dari kehidupan kita dan rasanya apa yang salah gitu ya, apa yang tidak tepat dari hal itu gitu. Bapak Ibu, ternyata budaya seperti itu menjadikan seluruh keajaiban kita hilang, tak bersisa Bapak Ibu, ya. Ketika kita merasa nyaman, merasa lezat mendengarkan kata gratis, ya, kata kalau bahasa Malaysia itu percuma gitu ya. Jadi kalau kita senang sekali mendengarkan kata free, gratis, percuma, terus kemudian kita senang dengan itu, ketahuilah Bapak Ibu, kita sudah mulai mengusir keajaiban rezeki kita. Kok begitu Pak Nas? Ya, ya, karena seseorang yang gratisan itu artinya dia seseorang yang nggak suka berusaha Bapak Ibu, ya. Seseorang yang tidak mau bekerja keras, seseorang yang tidak mau membayar gitu ya.
Seseorang yang, aduh kan ini kan hadiah gitu ya. Ini kan gratisan ya. Saat ini saya terima. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang mendapatkan rezeki berlimpah, maka mulailah alergi dengan kata-kata gratis, Bapak Ibu. Ya, alergi dengan kata-kata free, alergi dengan kata-kata percuma kalau bahasa Malaysia. Ya, kenapa? Karena ketika Anda mulai alergi dengan itu, maka Anda sudah mulai bersiap menerima keajaiban, gitu ya. Terus bagaimana dong kalau seandainya ada orang yang mau kasih hadiah kepada kita? Ketika ada orang yang mau kasih hadiah kepada kita, ya, maka fikirkan caranya. Anda katakan begini, aduh, saya dapetin hadiah ya, gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa saya berikan? Apa pantas saya mendapatkan hadiah ini? Kenapa kok saya tidak kerja apa-apa, kok dapat hadiah? Kayaknya kok saya nggak pantas begitu, Bapak Ibu. Jadi ada perasaan nggak pantas ketika ada orang berikan sesuatu cuma-cuma kepada kita. Lalu kemudian setelah itu kita berikan yang lebih baik. Fikirkan cara yang lebih baik untuk membalasnya. Ya, saya dapat hikmah ini dari perjalanan saya ketika ke Gaza, Bapak Ibu ya. Ketika ke Gaza itu saya bersama dengan teman-teman itu menyalurkan hewan kurban, Bapak Ibu ya. Ketika saya salurkan hewan kurban, kemudian kita mulai menyusuri gang-gang, kita bagikan hewan kurban yang sudah kita potong ini. Masya Allah Bapak Ibu, saya melihat ada kejadian yang luar biasa menurut saya. Mereka tidak mau menerima daging itu, Bapak Ibu. Mereka tidak mau menerima daging kurban itu, padahal mereka pantas menerimanya. Ya, mereka berada di tempat-tempat penampungan, ya, pengungsian gitu ya, atapnya hanya dari kain, ya, dindingnya dari spanduk-spanduk bekas begitu ya. Kemudian mereka juga masaknya hanya dengan ranting-ranting kayu yang ala kadarnya. Kemudian ada besi-besi yang reruntuhan itu yang mereka potek-potek gitu ya. Mereka bikin-bikin sebagai sebuah dinding dalam rumah mereka gitu ya. Pantas sekali mereka untuk mendapatkan hewan kurban itu. Toh juga pada saat itu memang idul kurban Bapak Ibu ya. Semua orang memberikan. Tapi mereka nggak mau terima Bapak Ibu. Ya, mereka nggak mau terima. Jadi ketika saya meletakkan tangan saya ke hewan kurban saya kepada mereka, mereka nggak mau terima Bapak Ibu. Saya kaget ya. Kok mereka nggak mau terima? Mereka bilang begini ya, kurang lebihnya, saya nggak mau terima daging kurban itu sebelum kalian menerima kue yang saya berikan untuk kamu. Masya Allah Bapak Ibu. Mereka nggak mau dipandang rendah. Mereka pengungsi, mereka punya hak untuk mendapatkan hewan kurban. Tapi mereka nggak mau yang gratisan Bapak Ibu. Ya, mereka punya izzah, ya, punya kemuliaan di dalam diri mereka bahwa bukan ini gitu ya. Bahwa saya nggak mau meminta-minta gitu ya. Ya sebenarnya juga nggak meminta-minta, tapi mereka juga nggak mau dapetin rezeki gratis gitu Bapak Ibu. Mereka maunya adalah bagaimana sebelum mereka terima rezeki itu, mereka berikan rezeki terlebih dahulu kepada mereka. Dan ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah gitu. Sehingga akhirnya yang terjadi kepada mereka-mereka yang ingin mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus berada dalam posisi di atas terus-menerus Bapak Ibu. Jangan mau berada di bawah gitu ya. Jangan mau berada di bawah. Nah, sementara di sana, di luar sana, kita mulai gitu kan akan tergoda untuk menerima hal-hal yang gratis gitu Bapak Ibu ya. Makanya kenapa ya misalnya beli 2 gratis 1 ya. Nah, kata-kata beli 2 gratis 1, gratis. Anda alergi aja dengan gratisnya gitu. Enggak kok, saya enggak gratis, kan saya udah beli 2 gitu ya. Jadi sebenarnya harganya harga 3 gitu kan. Ya, cuma dihargakan 2 sama dia. Enggak, ini enggak gratis. Jadi Anda alergi dengan kata-kata gratis. Jangan mau sama yang gratisan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena rezeki gratis itu adalah musuhnya atau lawannya dari keajaiban. Ketika Anda lezat, nyaman dengan kata-kata gratis, oleh-oleh, hadiah gitu kan, tanpa Anda bekerja keras, tanpa Anda berusaha, tanpa Anda memberikan yang terbaik buat orang lain, maka ya yang terjadi adalah Anda sedang kehilangan keajaiban Bapak Ibu. Hadisnya apa? Hadisnya banyak sekali yang menceritakan tentang hal ini ya. Saya sebutkan saja beberapa ya. Dalam sebuah hadis
disebutkan ya dalam sebuah hadis ya, ini banyak sekali riwayat Muslim, ada yang 1725, 1726 gitu ya. Disebutkan tidaklah seseorang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat ia menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun ya. Jadi Allah tidak suka dengan kegiatan meminta-minta. Iya emang sih kita nggak minta-minta gitu. Cuma gitu ya, ternyata mental kita mental yang senang diberi. Maka ini juga Allah ya, rezeki itu sesuatu yang Allah suka. Ya, rezeki, keajaiban, apa-apa yang Allah suka maka akan mendatangkan keajaiban. Apa-apa yang Allah tidak suka, ya, itu akan menghilangkan keajaiban. Ya, maka mulai dari sekarang, Bapak Ibu, mentalnya, oke, saya bukan mental gratisan. Saya bukan mental orang yang mendapatkan sesuatu secara gratis. Saya nggak mau sedikit pun berharap dari orang lain dengan gratis. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis ya, yang lain, siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, gitu ya. Jadi kalau tadi itu sekedar meminta-minta ala kadarnya gitu ya. Tapi kalau ini menumpuk harta kekayaan, ya, meminta-minta untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api neraka. Masya Allah, ya. Sama saja halnya apakah yang diterimanya sedikit atau banyak, ya. Jadi meminta-minta atau mental gratisan ini ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lengkap ya, di sini disebutkan ya, ini seorang dari kalian ya, seorang dari kalian mengikat satu ikatan kayu bakar, lalu ia memikulnya di atas punggungnya, kemudian ia jual, adalah lebih baik baginya daripada harus meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberi atau menolaknya. Ya, jadi memang lebih baik kita berusaha, ya, berusaha kerja keras, gitu kan, mendapatkan sesuatu, baru kemudian akhirnya kita membeli sesuatu atau menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang terjadi, maka yang terjadi akan terjadi keajaiban pada kehidupan Anda, ya. Jadi aplikasinya bagaimana? Aplikasinya Bapak Ibu, secara pribadi, ya, mulai dari sekarang Anda langsung menolak atau tidak mau mentalnya mental gratisan Bapak Ibu. Pokoknya ada yang gratis, alergi langsung. Ya, alerginya tuh bukan alergi terhadap hadiahnya gitu ya. Ya, tapi saya bukan gratisan. Apa yang bisa saya berikan lebih baik gitu ya. Oke, saya terima hadiah ini, tapi apa yang saya bisa berikan lebih baik buat orang yang memberikan hadiah kepada kita, gitu ya. Jadi mentalnya adalah mental memberi, bukan mental menerima, ya. Mentalnya adalah mental memberi, ya, bukan mental menerima, ya. Pak Nas, ini kan yang di channel Magnet Rezeki ini gratis gitu ya. Makanya kenapa akhirnya saya meminta kepada Anda untuk membalasnya dengan apa? Dengan mengajak orang lain gitu ya. Mengajak orang lain untuk juga masuk ke dalam channel Telegram ini gitu ya. Jadi akhirnya Anda nggak dapetin ilmu ini gratisan juga. Kenapa? Karena Anda menyebarkannya juga toh gitu ya, sesuai dengan apa yang saya minta. Sehingga akhirnya ini adalah hubungan antara saya yang memang ingin memberi gitu ya, dengan Anda yang juga mau memberi. Jadi tidak ada pihak yang memberi dan menerima dalam kasus di Telegram ini gitu ya. Saya memberi, kemudian Anda nggak mau menerima Bapak Ibu. Anda ya katakan begini, saya hanya akan menerima materi dari Magnet Rezeki ini kalau saya juga membalasnya dengan yang lebih baik gitu ya. Tapi saya juga nggak mau menerima gitu ya, nggak mau menerima pemberian Anda. Terus bagaimana dong? Disinilah keajaiban itu terjadi Bapak Ibu. Keajaiban terjadi ketika tidak ada yang mau menerima. Keajaiban terjadi ketika semuanya maunya memberi dan tidak ada yang mau menerima. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sekarang ya, mentalnya orang Magnet Rezeki adalah mentalnya orang yang tidak mau gratisan. Kalau dapat hadiah, kalau dapat sesuatu, pikirkan cara terbaik bagaimana untuk membalasnya ya.
Jadi ketika Anda diberikan sesuatu, langsung Anda, gimana nih kok saya dikasih gitu loh. Saya dikasih, saya kan nggak kerja apa-apa, saya kan nggak berbuat apa-apa gitu ya. Misalnya ada orang yang pergi dari luar negeri, terus kemudian tiba-tiba ngasihin hadiah apa gitu ke Anda. Saya nggak berbuat apa-apa nih gitu kan. Gimana dong, saya mau balasnya apa dong gitu ya. Jadi Anda malah gelisah Bapak Ibu ketika Anda harus menerima sesuatu. Ya, siap ya. Jadi Bapak Ibu ketika Anda mendapatkan sesuatu, Anda nggak mau Bapak Ibu. Jadi mentalnya adalah mental memberi. Mental memberi. Termasuk Bapak Ibu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita gratis semuanya. Udara yang kita hirup gratis Bapak Ibu. Air yang kita minum gratis Bapak Ibu. Cahaya yang Allah berikan dari matahari gratis Bapak Ibu. Ya. Kemudian darah yang mengalir di dalam tubuh kita gratis Bapak Ibu. Jantung yang berdegup gitu kan, Allah nggak pernah kasih bill pada kita Bapak Ibu. Maka ya katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku nggak mau begini ya. Aku nggak mau gratisan ya Allah ya. Aku nggak mau gratisan, aku nggak mau menjadi pribadi yang gratisan gitu ya. Aku ingin membalas. Apa ya Allah? Apa yang harus kulakukan ya Allah agar aku bisa membalas semua nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku. Gitu Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya menjadi pribadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdiri di waktu malam tahajud sampai bengkak kakinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Engkau udah diampuni. Ya, kenapa Engkau sampai beribadah sebegitu beratnya sampai bengkak kakimu? Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afalam akuna abdan syakur. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur, gitu ya? Menjadi hamba yang nggak mau gratisan, mau Rasulullah udah dikasih nikmat menjadi nabi, ya, udah dikasih nikmat menjadi seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah nggak mau gratisan Bapak Ibu. Rasulullah nggak mau sedikit pun menjadi pribadi yang menerima saja. Tapi kemudian Rasulullah SAW juga memberi. Allah pun begitu Bapak Ibu. Ketika kita memberi kepada Allah, Allah nggak mau juga. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Allah nggak mau juga. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya udahlah, kalau kamu seandainya mau menyerahkan kepadaku, gitu kan, aku beli deh, beli. Ya, Allah nggak mau gratis Bapak Ibu. Allah nggak mau gratis. Ya. Oke, kalau gitu aku beli, aku bayar dengan surga. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun nggak mau dapatkan balasan dari kita gratis Bapak Ibu. Sehingga akhirnya pribadi-pribadi yang berkumpul dengan pribadi-pribadi yang nggak mau gratisan ini Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi yang sebentar lagi akan mendapatkan keajaiban-keajaiban berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mau kasih rezeki kepada kita, ya jangan terima sebelum kita pun tahu apa yang harus kita berikan sebagai balasan buat orang itu Bapak Ibu, ya. Gitu Bapak Ibu ya. Ketika Allah memberikan rezeki pada kita, ya, maka katakan kepada Allah, ya Allah, apa ya saya pantas gitu ya Allah mendapatkan rezeki ini gitu. Saya belum kerja maksimal ya Allah gitu ya. Terus kemudian ya tambahkan dengan duha Anda, tambahkan dengan tahajud Anda, tambahkan dengan ya datang ke masjid lebih awal lagi, tambahkan dengan Al-Quran, tambahkan dengan tilawah Al-Quran lebih banyak lagi, hafalan Al-Quran lebih banyak lagi. Karena Anda nggak mau jadi pribadi yang gratisan gitu ya. Ketika Anda tidak menjadi pribadi yang gratisan itu, maka kata Allah gini, ya, Masya Allah ini hamba gitu ya, ini nggak mau dikasih lagi Bapak Ibu, dikasih lagi. Makanya dalam Al-Quran ya selalu kata-katanya adalah jual beli gitu ya. Ya, karena memang Allah nggak mau gratisan juga. Ya, hal adullukum ala tijarah. Sukakah kamu aku tunjukkan kepada satu jual beli? Itu Bapak Ibu ya, jual beli. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Akan menyelamatkan kalian dari azab yang amat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dan bersungguh-sungguh. Wa tujahiduna fi sabilillahi. Dengan, ya, di jalan Allah. Fi sabilillahi. Bi amwalikum. Dengan, ya, harta kalian. Artinya Allah meminta juga. Ayo, yuk sama-sama deh. Kalau kamu nggak mau nerima, ya, ayo nih, gitu kan, ada jalan dia. Yuk kita sama-sama jual beli. Masya Allah. Allah jual beli bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Masya Allah. Maka, ya, jadi balas Bapak Ibu. Balas orang yang kasih rezeki kita dengan yang jauh lebih baik lagi.
ya. Dan ketika dibalas, ya, Anda nggak mau Bapak Ibu, ya, Anda nggak mau. Oh maaf, saya harus berikan yang terbaik. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, saya pun akan memberikan yang terbaik buat Anda. Anda doakan saya dalam banyak sekali ya testimoni-testimoni, kemudian japri kepada saya doa, ya saya balik doakan lagi gitu ya. Saya nggak mau cuma sekedar menerima Anda mendoakan saya doakan lagi. Karena kita bukan pribadi penerima Bapak Ibu, tapi kita adalah pribadi pemberi. Kita bukan orang yang bermental gratisan Bapak Ibu, tapi kita adalah pribadi yang bermental memberi. Maka berikan yang terbaik gitu ya. Berikan dari yang terbaik dari yang kita miliki buat siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan mau menjadi orang yang menerima apapun gitu ya. Terus kemudian ketika ada bantuan gitu ya, terus kemudian Anda datang gitu ya, terus kemudian menerima. Ya, terus bagaimana Pak Nas kalau yang ada yang seperti itu? Ya, suatu ketika Rasulullah SAW pernah ya ini ada dikisahkan gitu ya. Seorang yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya harta gitu ya. Kemudian ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa engkau memberinya? Padahal itu ya seperti dia minta-minta terus kemudian engkau memberinya. Kenapa ya Rasulullah engkau memberi gitu ya? Kata Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Karena tanpa meminta-minta ia tidak bisa tinggal diam gitu ya. Sedangkan Allah tidak suka aku berbuat kikir. Jadi Bapak Ibu, akhirnya ya untuk orang yang belum paham ya, untuk orang yang belum paham, belum memahami, ya mau gimana lagi, Rasulullah SAW aja dalam kondisi seperti itu nggak sanggup Bapak Ibu. Ya udah kita beri aja, gitu kan, beri gitu ya. Tapi yang paling baik Bapak Ibu, yang paling baik adalah ketika ada orang lain ingin meminta kepada kita, maka yang paling baik didik Bapak Ibu. Ya, tapi kalau nggak bisa didik ya udah berikan aja karena kita nggak mau jadi orang yang kikir gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mampu, maka didik orang ini. Seperti ketika ya Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda yang meminta kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah kasih 2 dirham. Ya. Kemudian kata Rasulullah, coba 1 dirham ini belikan roti. Dibelikan roti sama pemuda itu, kemudian dimakan sama dia. Ya, kemudian 1 dirham lagi kata Rasulullah, coba belikan kapak gitu ya. Dibelikan kapak sama si pemuda ini. Kemudian ketika balik gitu ya, ya Rasulullah, untuk apa kapak ini? Kapak ini pakai untuk ya mencari kayu bakar. Lalu kayu bakar itu kamu jual dan kamu tidak akan pernah meminta-minta lagi selama-lamanya. Ini yang paling baik Bapak Ibu, ya. Jadi yang paling baik adalah mengajarkan kepada orang mental memberi, ya, mental memberi dan bukan mental menerima, ya. Jadi sekarang siap ya Bapak Ibu, ya. Sekarang kita siap untuk menjadi pribadi yang tidak gratisan, ya. Tidak gratisan Bapak Ibu, ya. Tidak gratisan. Gimana caranya, ya? Pokoknya sekarang, mulai dari sekarang ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada Anda, langsung pikirkan bagaimana caranya membalasnya. Ibu-ibu kita bagus sekali ya. Misalnya kanan kiri ya, misalnya tetangga ya. Kalau seandainya ada yang lagi lagi masak, kok makanannya enak gitu ya, terus kemudian kasih mangkuk supnya gitu ya, sup dan mangkuknya tentunya. Terus kemudian orang itu membalas gitu kan, aduh jangan sampai pulangnya mangkoknya kosong. Ada makanan apa dimasukkan lagi. Itu udah bagus Bapak Ibu. Ini adalah pribadi yang dididik oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi mulai dari sekarang ya kita tidak menjadi pribadi yang gratisan Bapak Ibu ya. Tapi pribadi yang bekerja keras ya. Kalaupun seandainya di mall ya, kemudian ada gratis gitu ya. Nah Anda bilang, gimana nih, apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan yang terbaik buat dia gitu kan. Nah, misalnya minimal lah ada yang kasih tes gitu ya. Ini Pak, ini ada tes gitu kan, teh hijau misalnya ya di mall gitu, kasihin teh hijau ini ya. Oh ya ini gratis Mbak, gratis. Gini deh Mbak, saya nggak mau yang gratis Mbak, tapi saya minum dan saya doakan mudah-mudahan Mbaknya bisa lebih laris lagi gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita membalas. Jangan ini gratis ya. Wah seneng ya gratis gitu kan. Terus kemudian ada orang yang gratis. Padahal apa tuh ngumpul gitu kan. Oh ada pembagian uang. Oh datang kita ke sana gitu kan. Kemudian kita minta gitu kan. Ah ini namanya mental gratisan Bapak Ibu. Keajaiban akan hilang manakala kita ya bermental gratis. Jadi ada nggak rezeki yang gratis? Nggak ada Bapak Ibu.
Tidak ada rezeki yang gratis. Semua rezeki harus bayar Bapak Ibu ya. Bayar dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Minimal bayar dengan doa. Ada orang kasih rezeki, balas dengan doa. Ada orang kasih rezeki, balas dengan ya amal yang lebih baik, gitu ya. Terus kemudian Allah berikan rezeki yang terbaik untuk kita. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu. Jangan mau gratisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku telah menikmati rezekimu secara gratis ini ya Allah. Aku nggak rela ya Allah. Aku nggak mau menjadi pribadi yang rendah ya Allah. Aku ingin menjadi pribadi yang tinggi. Aku ingin membalas semua yang kau berikan ya Allah dengan amal-amal terbaikku." Maka setelah ini Bapak Ibu, Allah tak henti-hentinya memberikan keajaiban rezeki untuk Anda. Ada rezeki gratis? Nggak ada. Kita harus membayar Bapak Ibu. Bayar dengan apa? Bayar dengan hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki. Ya, semoga materi ini bisa membuat Anda makin bersemangat Bapak Ibu membalas segala kebaikan-kebaikan orang dengan hal yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah, sampai jumpa pada audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi